Coba satu-satu kita lihat. Ini posisi airnya mengalirnya lancar. Kemudian ini juga kita lihat lancar airnya. Ini kemudian yang ini juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Salam hijau, salam pertanian. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan selang untuk pengairan hidroponik atau biasa kita menyebutnya dengan selang PE. Bagaimana cara kita membuat selang PE untuk kebun hidroponik kita ya, sahabat Naiko Hidroponik. Di sini saya ingin menggantikan selang PE saya atau selang yang saya buat untuk kebun hidroponik saya, yaitu selang yang kami rakit sendiri. Anda bisa lihat di sini. Ini kami buat sendiri tanpa kami membeli di toko. Jadi di video ini saya ingin menggantinya dengan selang yang baru karena memang sudah waktunya untuk kami ganti selang PE-nya agar aliran air ini bisa lancar. Anda bisa lihat di sini bahwa di sini selang-selang yang kami punya, karena ini sudah cukup lama, ini sekitar 3 tahun ya. Jadi kami ingin mengganti dengan selang yang baru, di mana posisi ada beberapa selang yang sudah terlipat karena memang sudah cukup lama untuk kemudian kami ganti dengan selang yang baru. Nah, untuk menggantikan kami menggunakan selang ya, kalau dibilang ini selang bangunan ya, yang dipakai untuk mengukur ketinggian. Jadi saya gunakan ini kebetulan ini yang selang lama, ini ukuran 3 mil ya. Kemudian yang ini kami ganti dengan ukuran 5 ya, 5 mil. Nah, kenapa kami ingin mengganti dengan yang 5 mil? Karena 3 mil ini sering mengalami tersumbat, sehingga kami ingin menggantikan dengan yang baru yang ukuran lebih besar dari ini agar proses aliran air ini bisa lancar ya teman-teman sahabat Naiko Hidroponik. Jadi jika Anda misalnya ingin membuat, sebaiknya gunakan yang 5 mil yang agak besar sedikit dibanding yang ini agar proses aliran air itu bisa lancar. Karena kalau yang 3 mil itu biasanya sering mengalami tersumbat dulu. Nah, di sini saya sudah membersihkan yang selang yang kemarin, jadi saya sudah bersihkan untuk saya ganti dengan yang baru. Lubangnya agak kurang besar. Ini Anda bisa menggunakan ini ya, solder untuk memperbesar lubangnya. Dan saya pun melakukan pelobangan, saya menggunakan solder seperti ini. Jadi kita perbesar sedikit karena kebetulan selangnya ini
ukurannya agak besar. Saya ingin ganti dengan selang 5 mili. Kita perlebar dengan menggunakan solder. Pada saat saya melubang juga saya menggunakan solder untuk saya lubangi pipanya ya. Jadi usahakan pada saat Anda menggunakan solder, Anda memutar ini supaya lubangnya ini merata ya, bundar ya. Lingkarannya itu bentuknya lingkaran, tidak melonjong ya, tidak bentuk lonjong. Tapi ketika kita mutar seperti ini, makanya bentuknya akan menjadi lingkaran. Jadi ini harus diperhatikan agar pada saat kita memasukkan selangnya juga pun kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan lem, atau selangnya ini bisa pas di lubang ini ya. Coba kita ukur. Oh, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kurang. Ya, sudah. Nah, untuk panjang ini saya gunakan kurang lebih 25 cm ya. Jadi panjang selang yang saya pakai ya itu tergantung dari sahabat Naiko hidroponik. Jika Anda membutuhkan selangnya yang lebih pendek, Anda bisa menyesuaikan dengan kebun hidroponik Anda ya, atau jarak untuk posisi selangnya itu. Nah, saya gunakan kurang lebih 25 cm ya. Nah, setelah kita memotong seperti ini, perlu Anda perhatikan untuk bagian sini yang masuk di bagian sini, Anda harus memotongnya runcing ya, runcing seperti ini, sehingga pada saat kita masukkan, jadi runcing seperti ini ya. Sahabat Naiko hidroponik bisa lihat ya. Nah, tujuannya agar pada saat kita memasukkannya di sini, misalnya dia masuk terlalu ke dalam, ini posisinya tidak menutupi lubang untuk air keluar. Kalau kita seperti ini, dikhawatirkan nanti posisinya merata dan modelnya nanti seperti ini, dia akan menutupi lubang pengairan. Jadi kalau misalnya Anda tidak memasukkannya terlalu dalam seperti ini, masih bisa, artinya tidak masalah. Tapi ketika kita mungkin khawatirnya kita terlalu memasukkannya ke dalam, modelnya seperti ini, Anda lihat ini dalam sekali. Nah, ini nanti kalau kita menggunakan yang rata seperti ini ya, yang rata seperti ini, nanti akan tersumbat ini di sini. Khawatirnya seperti itu, sehingga saya memotongnya modelnya seperti ini, agak runcing. Pada saat saya memasukkan ini, posisinya tidak masuk dan menyentuh secara langsung di bagian dasar daripada pipa ini ya. Kira Anda pahami soal itu. Jadi kita perlu memotongnya agak runcing seperti ini supaya tidak menyumbat aliran air yang keluar ya. Kita potong kurang lebih sekitar 14 ya. Jadi karena satu pipa atau satu talang saya gunakan 2 selang. Jadi kita potong. Saya sudah punya 14 selang karena kebetulan lubangnya ada 14.
Jadi saya pakai 14 selang. Di sini saya sudah memotongnya sekitar 14 selang. Jadi nanti kita akan coba ngelem, memasukkannya ke dalam pipa. Nah, untuk proses lem saya gunakan lem pipa seperti ini. Jadi perlu Anda ingat bahwa untuk posisi yang nantinya kita akan lem, jadi kita samakan semua menghadap miring ke sana, ke bagian depan ya, karena nanti posisi pipa ini ada di belakang lubang yang ada di talang ya. Jadi posisinya harus sama, atau lekukannya mengikuti lekukan selang. Jadi nanti pada saat kita melipatnya modelnya seperti ini ya, dia akan masuk model seperti begini. Anda bisa lihat, jadi nanti seperti ini lekukannya. Nah, untuk ngelem sangat gampang, kita tinggal masukkan ini sedikit ke dalam. Nah, nanti untuk proses lem kita gunakan 2 kali ya, 2 kali ngelem. Setelah kita menyatukan dengan bagian dalam, kita juga perlu menambah lemnya di sini, di bagian luar sini, agar lubang yang bagian sini itu tertutup. Jadi perlu Anda ingat bahwa posisi bagian runcing seperti ini itu berada di bagian bawah ya, atau bagian pipa.
lebih meyakinkan lagi agar selang ini tidak bocor, kita menambah lemnya pada bagian posisi luar. Kita tambah biar agak lebih tebal lagi. Nah oke, kita sudah menambahkan lem pada posisi luar di sekitar ini, sekitar selang. Kemudian kita biarkan beberapa jam ya, kita keringkan kurang lebih sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam. Kemudian nanti setelah kita ngecek sudah kering, kita akan coba masukkan ke, kita coba dan kita masukkan ke guli yang tempat semulanya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan lakukan pemasangan di guli atau instalasinya. Nah, sini saya perlu sahabat Naiko hidroponik bisa lihat bahwa di sini saya tidak ngelem, karena satu waktu misalnya kita ingin mengganti atau ingin membersihkan pipa, kita tinggal copot saja, karena kalau kita lem nanti agak sulit, kemungkinan kita selalu memotong pipanya. Nah, saya di sini saya tidak, shocknya ini saya tidak ngelem, saya hanya memasangnya tanpa harus ngelem seperti ini. Anda bisa lihat ya, kita coba pasang. Ya, sudah masuk. Nah, kemudian sini tinggal kita masukkannya ke dalam posisi ini. Jadi ada 2 yang saya pakai setiap talang, ada 2 yang saya, jadi di setiap talang ada 2 selang yang saya masukkan di sini. Nah oke, sudah terpasang semua. Sekarang kita akan lakukan uji coba. Kita coba aliri. Nah, untuk sahabat Naiko hidroponik yang misalnya ingin agar selangnya ini atau drip sistemnya ini tidak cepat berlumut, Anda bisa menggunakan pilox yang berwarna hitam untuk ngecat di setiap selang ini. Jadi itu untuk mengurangi terjadinya proses pelumutan di selang, sehingga ketika terjadi pelumutan itu akan menghambat proses aliran air yang keluar ya. Jadi sahabat Naiko hidroponik, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa, apakah aliran airnya lancar ataukah tidak. Nanti kita akan ngecek, coba satu-satu kita lihat. Ini posisi airnya mengalirnya lancar. Kemudian ini juga kita lihat lancar airnya. Ini kemudian yang ini juga. Ini juga. Ini tadi saya tambahkan karena kurang panjang, saya tambahkan dengan selang, saya sambung ya. Jadi sebaiknya sebelum dilakukan pemasangan seharusnya diukur dulu di kondisi di lapangan seperti apa panjangnya, sehingga tidak mengalami kekurangan ya. Ini airnya lancar semua. Nah oke, baik sahabat Naiko hidroponik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada Anda semua yang ingin memulai berkebun hidroponik atau sudah memiliki kebun hidroponik.
Nah, oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam hijau, salam pertanian.